terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami malam hari ini. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah membagikan berbagai informasi untuk Anda. Di segmen yang kedua ini saya juga tidak mau kalah lagi, saya mau berbagi informasi yang lain untuk Anda. Nah, kalau bulan Mei biasanya dikenal dengan Surabaya Shopping Festival ya untuk Anda semua yang gila berbelanja. Namun ternyata bulan ini juga sekaligus diperingati sebagai Mental Health Month. Nah, malam hari ini saya sudah kedatangan satu narasumber, ada Dr. Hendro Rianto, SPKJ MM. Selamat malam dokter. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Dokter, kalau kita boleh satu pertanyaan mendasar dulu deh dok. Iya, kan iya. kita taunya ada Surabaya Shopping Festival gitu ya. Terus ada Hari AIDS Sedunia, itu kan sudah terkenal ya. Tapi saya baru dengar malam hari ini Mental Health Month. Sebenarnya apa sih itu? Iya, sebenarnya begini Mbak Gadis ya. Jadi memang kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat ya bahwa perlunya kesehatan jiwa itu seperti apa ya, sehingga setiap bulan lalu kita juga merayakan istilahnya peduli anak-anak autis kan gitu ya. Nah bulan ini kita mengharapkan untuk adanya kepedulian dari masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Oke, ini sudah internasional atau baru saja dirilis gitu dok? Internasional. Sudah internasional, ya. Wah berarti kita banyak yang nggak tahu dan semoga malam hari ini memberikan informasi baru gitu ya dok ya? Betul. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Mental Health Month, artinya setiap orang bulan ini wajib untuk memeriksakan kejiwaannya atau bagaimana? Ya, sebaiknya bukan memeriksakan saja, tapi memperhatikan. Memperhatikan ya, kejiwaan, oke. Memperhatikan kesehatan jiwa pada masing-masing. Sehingga nanti kalau dirasa ada suatu gangguannya, segera datang untuk melakukan pemeriksaan. Oke, gitu. Dokter, ini kan kalau kita ngomong, kalau kita boleh introspeksi diri kita sendiri nih, kita mau merasakan ada gangguan nggak pada diri kita. Tapi orang gila tuh mana ada yang sadar sih dok sebenarnya gitu kan dok ya. Nah kalau kita berbicara sendiri tentang kesadaran mental itu maksudnya apa dok? Justru itulah Mbak Gadis ya. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai istilahnya sudah parah, sudah tidak mengenal dirinya dan sebagainya. Sehingga sejak awal perlu kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Ya, sebetulnya gangguan jiwa itu ada 3 poin yang penting, yaitu masalah pikiran. Masalah pikiran, ya, baik. Proses berpikir kita bagaimana sih sehari-hari, ya cara berpikirnya. Kemudian yang kedua perasaan, apa yang kita rasakan. Sebentar dokter, saya kembali lagi ke poin nomor 1, cara berpikir kita sehari-hari. Sebenarnya yang sehat itu bagaimana, yang sudah masuk ke gangguan mental itu bagaimana? Ya gini. Yang dianggap sehat kan cara berpikir kita juga sehat pula kan ya. Kita memikirkan sesuatu yang nyata. Ya, sesuatu yang realita. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Artinya sebagai contoh, kalau kita sebagai individu yang mungkin kemampuan kita baru 100, ya kita jangan terlalu berpikir yang 1 juta dan sebagainya kan gitu ya. Peningkatan boleh sedikit demi sedikit, ya. Kemudian cara berpikir yang realistis. Ya, bahwa kehidupan kita kan juga perlu suatu perubahan, perkembangan dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu kalau kita pikirkan secara realistis tentu sesuai dengan kemampuan kita juga kan. Usaha kita bagaimana untuk memajukan diri kita dan sebagainya. Ya, proses berpikir inilah yang sangat penting bagi diri seseorang. Manakala proses berpikir kita ada gangguan, nah ini sudah mulai dipertanyakan, kebanyakan ngayal gitu kali ya dok ya. Ya meskipun itu belum tentu sakit, ya. Tapi nanti ada diimbangi lagi dengan yang lain, karena kan jiwa manusia kan bukannya pikiran saja. Tapi banyak ya dok ya. Tadi poin pertama dari pikiran. Yang kedua ada perasaan. Ya perasaan itu kadang-kadang kita bisa sedih, gembira dan sebagainya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Sesuai dengan kondisi pada saat itu. Iya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang banyak yang galau gimana dong dok? Itu anak-anak band sering galau loh dok. Apakah itu sudah mulai memasuki fase-fase kesana gitu dok? Ya memang harus hati-hati. Harus hati-hati loh katanya. Ini ada istilah gini dok, kalau zaman sekarang tuh baper, terbawa perasaan gitu ya. Nah kalau istilahnya kalau kita bilang galau atau sedih yang cukup itu bagaimana sih dok yang tidak terlalu berlebihan? Jadi begini, kalau kita katakanlah kita kehilangan ya teman, keluarga atau bagaimana, kita boleh sedih nggak? Boleh dong pasti ya dok ya. Jadi kalau sedih dalam hal itu biasa kan? Tapi kan tidak boleh berlarut-larut juga. Ya, ada batas waktu tertentu, katakan 1 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Ya, kalau saya bertahun-tahun masih merasa sedih terus, nah ini berbahaya. Wah, itu pertanyaan ya kan? Berarti ya dok ya. Kemudian juga kalau kehilangan sesuatu yang katakanlah itu masalah kecil, ya jangan terlalu dimasukkan dalam hati betul-betul. Terlalu sensitif mungkin ya kalau kita terlalu bilang. sedih itu juga nggak boleh. Atau terbalik nanti ya.
kehilangan sesuatu mas ketawa-ketawa. Temperamental itu termasuk di perasaan juga nggak, Dok? Ya, ada kandungan dari perasaan juga kan. Kadang perasaan itu kan senang, gembira, susah, sedih dan sebagainya. Sesuaikan dengan kondisinya. Kalau itu masih sesuai dengan apa yang kita rasakan, ya itu masih normal. Normal ya. Tapi yang nggak normal kan manakala kita mendapatkan sesuatu keuntungan tapi sedih, nangis dan sebagainya. Atau sebaliknya ya. Nah sekarang ada euforia. Euforia itu juga harus hati-hati. Karena senangnya berlebihan. Kita melihat masyarakat kita selalu begitu sekarang ini. Ya, ada pertandingan menang, wah euforia berlebihan. Sampai beberapa hari gitu ya, Dok ya. Akhirnya sampai berkelahi. Lah ini kan nggak boleh. Ya, euforia senang boleh-boleh saja, tapi nggak boleh berlebihan. Oke, baik. Itu jadi tadi ada poin batas-batas. Yang kedua. Poin yang ketiga apa, Dok? Yang ketiga adalah perilaku. Perilaku. Nah ini yang paling penting. Ini yang paling bisa dilihat ya, Dok ya, secara nyata, betul. Jadi perilaku marah, merusak, berkelahi, memukul dan sebagainya tanpa sebab yang jelas. Nah ini hati-hati. Ini sudah menjadi pertanyaan besar begitu ya. Oke, baik. Pemirsa, nanti Anda kami undang bergabung di 031-738-0885. Namun kita harus jeda sejenak. Nah, nanti kita akan bertemu lagi dengan Dr. Hendro tentunya membahas lagi lebih tuntas apa itu mental health month dan juga bagaimana untuk mengetahui apakah kejiwaan kita saat ini sedang terganggu atau tidak setelah yang satu ini.